Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bripto Ovelia. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bertemu Presiden Direktur MNC Group Haritanu Sodibjo. Keduanya membahas kerjasama dalam sosialisasi di media massa terkait kepatuhan lalu lintas. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Polisi Firman Santiabudi mengatakan, media massa berperan penting dalam menyebarkan informasi. Menurutnya, budaya lalu lintas di masyarakat bisa terbangun lewat media massa. Kakor Lantas juga membahas tentang pandemi COVID-19. Irjen Polisi Firman Santiabudi menyebut telah menempatkan jajarannya di tim Satgas COVID-19 hingga berperan dalam kegiatan vaksinasi. Terima kasih. Yang pertama tentunya sebagai orang Timur, saya sebagai pejabat baru di Kakor Lantas silaturahim dengan semua teman-teman media yang selama ini sudah di lapangan. Ini kata formil baru sempat saya kerjakan karena kemarin begitu menjabat kami disibukkan dengan persiapan Nataru. Nah, yang kedua tentunya kami menyadari sepenuhnya bahwa pesan-pesan untuk membangun budaya tertib lalu lintas itu sangat mungkin dan sangat kita harapkan itu dengan bantuan teman-teman media. Sementara itu, Haritanu Sodibjo menyambut baik inisiatif Kakor Lantas Polri yang hendak melibatkan media massa. Presiden Direktur MNC Group tersebut mendukung kerjasama ini. Menurutnya, informasi yang diperlukan masyarakat dari kepolisian lalu lintas bisa tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih beliau hadir ya Pak Firman dan seluruh jajaran beliau hadir ini satu kehormatan. Yang kedua tentunya saya melihat ini strategis sekali kalau media mendukung pekerjaan beliau Pak Firman selaku Satgas karena lalu lintas itu berhubungan dengan masyarakat. Jadi media itu akan menjadi bagian yang penting untuk bisa menyampaikan hal yang sifatnya informatif, produktif, dan konstruktif supaya masyarakat mendalam terkait dengan lalu lintas. Kakor Lantas didampingi Dirgakum Brigjen Pol Aan Suhanan, Diregiden Brigjen Pol Yusri Yunus, dan Dirkamsel Brigjen Krisnanda Dwi Laksana. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin redaksi MNC Group. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Polres Timika memberikan pelayanan SIM keliling kepada karyawan PT Freeport di distrik Tembagapura, Kabupaten Timika. Dengan melewati medan yang sulit, SIM keliling ini dikirim menggunakan truk kontainer sepanjang 100 km. Hal ini bertujuan untuk mempermudah karyawan PT Freeport dalam perpanjangan SIM. Ada yang berbeda dengan pelayanan perpanjangan SIM di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Biasanya, masyarakat yang datang ke tempat perpanjangan SIM. Namun kali ini, Polres Mimika menjemput bola dengan mendatangkan SIM untuk para pekerja tambang PT Freeport. Hal tersebut dilakukan karena lokasi pelayanan jauh dan harus melewati medan yang sulit. Karena lokasinya berjarak 100 km, mobil SIM keliling dikirim menggunakan truk kontainer. Kasat Lantas Polres Mimika, Ibtu Devrizal mengatakan, SIM yang diperpanjang adalah SIM A dan SIM C. Pelayanan SIM keliling ini dilakukan untuk memudahkan para karyawan agar tak perlu turun ke bawah. Menurutnya, para karyawan ini sulit untuk turun karena mereka harus mengikuti aturan perusahaan. Untuk itu,
Pihaknya meminta manajemen PT Freeport untuk bisa fasilitasi pelayanan perpanjangan SIM bagi karyawan. Kasat Lantas Polres Mimika tersebut mengapresiasi pihak manajemen PT Freeport karena kegiatan SIM keliling ini disambut baik oleh manajemen PT Freeport. Dari Mimika, Papua, Tim Liputan NTMC Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengukuhkan Badan Keamanan Daerah atau Bakamda dan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat atau Simpan Due Beradat di Gedung Sirarnawa, Denpasar, Bali. Keberadaan dua lembaga ini diharapkan bisa mendukung keamanan nasional, termasuk konflik adat yang kerap muncul di daerah. Dibentuknya Badan Keamanan Daerah atau Bakamda dan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat atau Sipandu Beradat sesuai Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang keamanan swakarsa serta implementasi dari Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020. Bakamda dan Sipandu Beradat di Bali dikukuhkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di hadapan Gubernur Bali dan Forkopimda Bali. Kapolri mengatakan, dua lembaga daerah tersebut kedepannya bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah di Indonesia yang kental dengan tatanan adatnya dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah yang lain. Harapan kita ke depan bagaimana kemudian forum si Pandu Beradat ini bisa kita kembangkan menjadi role model di tempat-tempat lain, provinsi lain yang juga memiliki basis adat yang tentunya ini menjadi kekuatan baru untuk kita kembangkan dalam rangka menjaga stabilitas. Bakamda dan Sipandu Beradat juga diharapkan bisa mendukung keamanan nasional serta menyelesaikan konflik adat yang masih sering terjadi di daerah dan tentunya dapat mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 melalui pendekatan secara adat. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Jajaran Ditgakum Korlantas Polri menggelar pengecekan kendaraan bermotor yang dipimpin langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan di halaman NTMC Polri. Menurutnya, nantinya Subditwal PJR Korlantas Polri akan menjadi pusat kendali operasional dari Sumatera hingga Papua. Pengecekan kendaraan personil Korlantas Polri dilakukan dalam rangka menertibkan penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan aturan. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, satu mobil PJR khusus digunakan 2 personil, sehingga jika terdapat kelebihan kendaraan nantinya akan diperbantukan di satuan wilayah lainnya. Misi Korlantas PJR itu operasional dari Sumatera sampai dengan Papua. Artinya berada di bawah kendali PJR pusat sini. Itu harapan beliau. Sekarang Jawa, Bali, Sumatera yang sudah tersambung. Makanya nanti di kilometer 29 ini akan menjadi pusat kendali operasi PJR. Jadi kita doakan bersama. Nah ini tadi kembali kepada kendaraan, masih ada kelebihan. Kita akan besarkan Polres, kita akan dukung Polres ya, untuk pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas ini. Brigjen Polisi Aan Suhanan menuturkan, nantinya Subditwal PJR Korlantas Polri akan menjadi pusat kendali operasional dari Sumatera hingga Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Firman Santiabudi mengunjungi Transmedia dan bertemu para pemimpin redaksi untuk membahas kerjasama sosialisasi kepatuhan lalu lintas. Kakor Lantas Polri meyakini bahwa sosialisasi tertib lalu lintas akan tersampaikan dengan baik oleh media, karena menurutnya visi dari teman-teman media salah satunya adalah mencerdaskan bangsa. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Polisi Firman Santiabudi mengunjungi Transmedia
dan bertemu para pemimpin redaksi untuk membahas kerjasama sosialisasi kepatuhan lalu lintas Senin sore. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Polisi Firman Santiabudi mengatakan, kepatuhan lalu lintas selaras dengan situasi Kamtibmas. Kakor Lantas berharap media massa ikut berperan membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga situasi Kamtibmas selalu terkendali. Kakor Lantas Polri meyakini bahwa sosialisasi tertib lalu lintas akan tersampaikan dengan baik oleh media. Karena menurutnya, visi dari teman-teman media salah satunya adalah mencerdaskan bangsa. Saya hari ini dengan tim para direktur di Korlantas Anjang sana, silaturahim dengan Bu Titin, dengan teman-teman jajaran, dengan direksi di sini. Sekali lagi, pertama silaturahmi. Yang kedua, kita tentunya berharapan dukungan untuk bisa sama-sama membangun budaya tertib lalu lintas yang kita yakini betul bahwa ini akan sangat mungkin apabila dilakukan secara penuh dukungan dari teman-teman media. Karena saya tahu visi dari teman-teman media juga salah satunya adalah mencerdaskan bangsa. Pimpinan redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyambut baik niatan Korlantas Polri yang ingin melibatkan media massa. Menurutnya, pihaknya akan bekerja sama dan mendukung sosialisasi budaya tertib lalu lintas dari sisi pemberitaan. Tadi sangat menarik, sangat penting mendapat banyak hal yang sifatnya juga filosofi. Ada background yang banyak sekali kita tidak tahu. Jadi kembali saya mengucapkan terima kasih karena ini justru kami dapat banyak sekali bahan yang tentunya akan kami kembangkan lagi dalam pemberitaan kami, dan kami tadi semuanya lengkap dari semua unit media. Kakor Lantas Polri juga bertemu para Pemret hingga perwakilan dari CNN Indonesia, Detikcom hingga CNBC Indonesia. Irjen Polisi Firman Santiabudi turut didampingi Dirgakum Brigjen Aan Suhanan dan Diregiden Brigjen Yusri Yunus. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda tentunya, dan mari kita sukseskan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video ataupun foto. Jangan lupa untuk kirim dan mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Informasi arus lalu lintas hubungi call center kami di 15669 atau SMS di 9119. Saya Bribto Ofelia pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Untuk Indonesia yang lebih tertib, salam presisi.